Panduan singkat i'tikaf, amalan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasa dilakukan di setiap 10 hari terakhir bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sahabat yang berbahagia, i'tikaf secara bahasa berarti menetap pada sesuatu. Sedangkan secara istilah, i'tikaf adalah menetap di masjid dengan tata cara yang khusus dan juga disertai dengan niat. Sahabat yang berbahagia, adapun hukum beriktikaf adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa melakukan i'tikaf di setiap 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyamin, falamma kana al-'aam alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman." Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa beriktikaf pada bulan Ramadan selama 10 hari. Namun pada tahun wafatnya, beliau beriktikaf selama 20 hari. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana ya'takifu al-'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'di." Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa beriktikaf di setiap 10 hari terakhir bulan Ramadan hingga wafatnya beliau. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian istri-istri beliau pun kemudian beriktikaf setelah kepergian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian i'tikaf haruslah dilakukan di masjid sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Dan janganlah kamu mencampuri mereka sedangkan kamu sedang beriktikaf di masjid. Suratul Baqarah ayat 187. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, para ulama sepakat bahwa disyariatkannya melakukan i'tikaf adalah di masjid, termasuk juga wanita. Ia diperbolehkan melakukan i'tikaf sebagaimana laki-laki dan tidak sah jika dilakukan selain daripada di masjid. Lalu muncul perbedaan pandangan di antara para ulama. Apakah masjid yang digunakan haruslah merupakan masjid jami' yang biasa dilakukan untuk sholat Jum'ah atau cukup di masjid mana saja yang penting di dalamnya ada sholat 5 waktu? Imam Malik mengatakan bahwa i'tikaf boleh dilakukan di mana saja asalkan ditegakkan di dalamnya sholat 5 waktu. Namun Al-Imam Asy-Syafi'i berpandangan bahwa beliau mensyaratkan masjid yang digunakan haruslah merupakan masjid yang biasa digunakan untuk sholat Jumat, sehingga orang yang beriktikaf tidak perlu keluar masjid ketika hendak menunaikan sholat Jumat. Kenapa beriktikaf disyaratkan harus di masjid yang ditegakkan di dalamnya sholat berjamaah? Ibnu Qudamah kemudian menjelaskan, sholat berjamaah merupakan kewajiban bagi laki-laki. Jika seorang laki-laki beriktikaf kemudian tidak dilakukan di masjid yang ditegakkan di dalamnya sholat berjamaah, maka kemudian bisa terjadi 2 hal negatif. Yang pertama, dia akan meninggalkan sholat berjamaah yang hukumnya wajib bagi laki-laki. Dan yang kedua, jika ia ingin melakukan berjamaah, maka pasti dia harus pergi keluar dari tempat i'tikafnya. Padahal maksud daripada i'tikaf adalah untuk menetap dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bolehkah perempuan melakukan i'tikaf di masjid? Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan." Sesungguhnya Rasulullah SAW biasa beriktikaf di bulan Ramadan. Wa idza shallal ghadata dakhala makanahu alladhi i'takafa fi. Jika selesai salat subuh, beliau langsung masuk ke tempat iktikafnya. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meminta izin kepada Rasulullah apakah boleh untuk melakukan i'tikaf. Fastadantuhu Aisyah. Maka Rasulullah SAW mengizinkan Aisyah untuk melakukan i'tikaf di masjid. Masih riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful 'ashr al-awakhir min Ramadan." Sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan hatta tawaffahu Allah, hingga beliau wafat. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Kemudian istri-istri beliau pun beriktikaf setelah kepergian beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun sahabat yang berbahagia, wanita diperbolehkan melakukan i'tikaf di masjid dengan 2 syarat. Yang pertama, haruslah meminta izin terlebih dahulu kepada suami. Yang kedua, tidak menimbulkan fitnah godaan bagi laki-laki, sehingga wanita yang beriktikaf harus benar-benar menutup aurat
dengan sempurna dan juga tidak menggunakan wangi-wangian. Selanjutnya, berapa lama durasi waktu yang dibutuhkan untuk beriktikaf di masjid? Para ulama sepakat bahwa iktikaf tidak ada batasan waktu maksimalnya. Namun mereka berbeda pendapat terkait berapa waktu minimal untuk dikatakan bahwa kita sudah melakukan iktikaf. Sebagian ulama mensyaratkan iktikaf harus disertai dengan puasa, maka waktu minimalnya adalah sehari. Ulama lainnya berpendapat boleh kok kurang dari sehari, namun disyaratkan tetap harus disertai dengan puasa. Imam Malik mensyaratkan minimal 10 hari. Namun dalam riwayat lain, Imam Malik mensyaratkan minimal 1 atau 2 hari. Kemudian ada juga sebagian ulama yang berpendapat tidak perlu mensyaratkan puasa dan waktu minimal beriktikaf adalah selama ia sudah berdiam diri di masjid, maka ia sudah bisa dikatakan sudah beriktikaf. Dan jumhur ulama atau mayoritas ulama mengatakan bahwa i'tikaf tidak ada batasan waktu minimalnya. Artinya, boleh dilakukan walaupun hanya sesaat di malam hari ataupun hanya di siang hari ketika berpuasa. Al-Mardawi rahimahullah mengatakan waktu minimal dikatakan kita sudah beriktikaf pada bulan Ramadan adalah selama disebut berdiam diri di masjid walaupun hanya sesaat, maka dia sudah beriktikaf. Kemudian apa saja hal-hal yang dapat membatalkan iktikaf? Yang pertama, ketika keluar dari masjid tanpa ada alasan syar'i, tanpa kebutuhan yang mendesak. Dan yang kedua, i'tikaf dikatakan batal ketika seseorang melakukan hubungan suami istri atau jima. Kemudian, apa saja amalan-amalan yang harus dilakukan selama kita beriktikaf? Sahabat yang berbahagia, hendaklah ketika beriktikaf kita memperbanyak dan menyibukkan diri dengan melakukan amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti berdoa, berzikir, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca dan mentadabburi Al-Qur'an, kemudian melakukan sholat sunnah dan sebagainya. Dan dimakruhkan menyibukkan diri dengan perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Berikutnya, kapan waktu yang tepat dimulainya iktikaf? Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ay ya'takifa shallal fajri thumma dakhala mu'takafahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa jika ingin beriktikaf, beliau salat subuh dulu, kemudian masuk ke tempat iktikafnya. Muttafaqun alaih. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa disunnahkan masuk ke tempat i'tikaf setelah sholat subuh pada hari ke-21, dan ini pendapat daripada Imam Ahmad. Namun jumhur ulama mengatakan bahwa orang yang beriktikaf dimulai pada malam ke-21 sebelum matahari tenggelam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana ya'takafa ma'i falya'takifil 'ashr al-awakhir." Barang siapa yang ingin beriktikaf bersamaku, maka hendaklah ia beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang namanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan berarti dimulai pada malam ke-21 di bulan Ramadan, yaitu saat tenggelamnya matahari pada hari ke-21. Pendapat jumhur ulama ini dinilai lebih kuat karena ada dua alasan. Yang pertama, di antara maksud daripada iktikaf adalah untuk meraih malam Lailatul Qadar, dan malam tersebut dimulai pada malam ke-21. Yang kedua, iktikaf sebelum matahari tenggelam pada malam ke-21 berarti ia bisa mendapatkan 10 malam terakhir Ramadan dengan sempurna. Yang hal ini berbeda apabila mulai beriktikaf setelah sholat subuh pada hari ke-21, karena ia tidak bisa memperoleh 10 hari terakhir dengan sempurna. Sahabat sekalian, demikian sekilas terkait panduan singkat i'tikaf yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk dapat menunaikan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, yakni beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita malam Lailatul Qadar di mana nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.